Terima kasih telah menonton video ini. Selamat datang. Kalau sebelumnya kita telah membahas putar tentang fungsi injektif, sekarang kita akan coba bahas tentang fungsi surjektif. Nah, bagian belum nonton tentang injektif, silahkan coba ditonton dulu pada video sebelumnya. Linknya bakal ada di kanan atas sini. Apa sih fungsi surjektif? Fungsi kayak gimana sih yang surjektif dan bukan? Kita mulai dari artinya, definisi yang gampang dulu aja. Fungsi dibilang surjektif kalau setiap anggota kodomennya terpasangkan paling sedikit satu kali dengan anggota domain tentunya. Jadi tidak ada anggota kodomen yang jomblo. Nah, kalau anggota kodomen yang terpasang satu kali, oke. Terpasangkan dua kali, oke. Tiga kali, oke. Tapi kalau jomblo itu nggak boleh. Karena paling sedikit satu kali anggota kodomennya terpasangkan. Nah, fungsi surjektif juga bisa kita bilang seperti ini. Oke, jadi fungsi f yang domainnya x, kodomennya y disebut surjektif apabila untuk semua y, oke, saya beri tanda kutip di sini, untuk semua y bagian dari kodomain, atau ya gampangnya, untuk semua anggota kodomain, terdapat x bagian dari domain, di mana fx sama dengan y. Oke, jadi simpelnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi untuk semua anggota y, anggota kodomain, itu akan terdapat x-nya. Akan terdapat pasangannya di domain untuk semua y. Jadi nggak ada anggota y kodomain yang nggak ada x-nya, nggak ada pasangannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, biar lebih jelasnya kita lebih paham surjektif atau yang bukan surjektif ya, kita akan coba tinjau fungsi dari berbagai bentuk. Oke, kita mulai dari yang pertama. Saya punya 4 contoh diagram panah di sini. Kita akan coba cek mana yang fungsi surjektif, mana yang bukan. Kita coba cek pada yang kiri atas pertama. Oke, kita kasih nama dulu aja. Yang di kiri ini adalah himpunan X, dan ini adalah himpunan Y. Yang kiri domain, kanan kodomain, oke. Kita pertama tes dulu ini fungsi atau bukan. Nah, untuk melihat fungsi atau bukannya, kita lihat pada domain, semuanya itu harus terpasangkan satu kali. Nggak boleh ada yang selingkuh, nggak boleh ada yang jomblo. Oke, kita bisa lihat A, B, C, D, semua anggotanya terpasangkan satu kali semua. Nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang jomblo. Jadi, ya ini fungsi. Lalu, untuk tahu surjektif atau enggak, kita lihat pada Y-nya, pada kodomain. Semua anggota kodomain itu terpasangkan paling sedikit satu kali. Jadi, nggak boleh ada yang jomblo. Paling gampangnya gitu. Jadi, 1 terpasangkan satu kali dengan A, 2 terpasangkan sekali dengan B, 3 terpasangkan 2 kali dengan C dan D. Oke, ya kan paling sedikit satu kali. Jadi, 2 kali, 3 kali pun nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh jomblo aja si kodomainnya. Jadi ya, ini adalah fungsi surjektif. Nah, berikutnya adalah yang kedua, yang di kanan atas. Kita coba cek dulu ini fungsi atau bukan. Nah, pada bagian yang di kiri domain X, kita bisa lihat si anggotanya, si D, itu terpasangkan 2 kali. Kita tahu anggota domain itu nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo, dan nggak boleh selingkuh. Jadi walaupun satu aja selingkuh, jelas dia melanggar aturan suatu fungsi. Jadi dia bukan fungsi. Oke, jadi pemasangan yang model 2 yang di kanan atas ini adalah bukan fungsi. Lalu surjektif atau bukan nih? Ya kita tidak usah mempedulikan surjektif atau bukan kalau dia bukan fungsi. Yang berikutnya kita akan coba cek yang ketiga, yang di kiri bawah. Oke, kita bisa lihat pada X, domain yang di kiri, itu semuanya terpasangkan satu kali, nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang jomblo, berarti ya fungsi. Sekarang kita coba cek kodomain Y di kanan. Nah, ini ada yang jomblo nih, si 5. Oke, si 5 ini tidak terpasangkan. Berarti dia bukan fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu pokoknya kodomainnya itu nggak boleh jomblo. Ya, terpasangan satu kali boleh, selingkuh pun juga boleh. Jadi lebih dari satu kali nggak apa-apa. Oke, jadi dia bukan fungsi surjektif. Tapi kalau kita lihat, semua anggota kodomain itu terpasangkan satu kali semua, selain si 5. 5 tidak terpasangkan kan? Berarti anggota kodomain ini terpasangkan paling banyak satu kali. Oke, berarti yang di kiri ini, kiri bawah, yang ini adalah fungsi injektif. Oke, jadi ini yang ngebedain injektif
dan surjektif. Surjektif itu anggota kodomain yang paling sedikit satu kali terpasangkan, sedangkan injektif paling banyak satu kali. Nah, sekarang yang keempat, kita lihat yang X di kiri itu jelas nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang jomblo, semua tepat berpasangan satu kali. Dan kita lihat pada kodomainnya juga sama. Jadi baik domain dan kodomain tuh masing-masing punya pasangan tepat satu kali. Sama-sama nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang jomblo. Berarti fungsi apa namanya nih? Ya, jadi si kodomainnya tepat satu kali semua. Jadi kita bisa bilang dia surjektif dong. Ya kan, surjektif itu paling sedikit satu kali. Tapi dia juga injektif. Karena injektif itu katanya paling banyak satu kali. Nah, berarti yang keempat ini jelas adalah fungsi. Oke. Fungsi apa? Nah, dia fungsi injektif dan juga surjektif. Jadi memang ada suatu fungsi yang dia injektif dan surjektif secara berbarengan seperti ini. Ciri-ciri yang paling nyata adalah ya dia terpasang satu kali semua. Oke, baik domain dan kodomain itu punya pasangan satu semua. Dan jumlah anggotanya pun juga sama. Kalau nggak sama, nggak mungkin tepat satu semua dong, ya kan? Nah, untuk fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, dia punya nama tersendiri. Yaitu namanya adalah bijektif. Nah, fungsi bijektif ini agak spesial dan agak unik. Dan ini akan butuh pembahasan tersendiri. Oke, akan ada video khusus tentang fungsi bijektif nanti. Kita nggak akan bahas panjang lebar di sini. Oke, kita akan lanjut masih tentang surjektif atau bukan suatu fungsi. Namun, tampilannya sekarang adalah dalam pasangan terurut. Nah, kita diberikan himpunan F dan G. Kita coba pastikan saja dulu F itu dari X ke Y, domain kodomainnya, dan sama juga dengan G ya. Oke, domainnya ABCD, kodomainnya 1, 2, 3. Kita lihat yang F dulu. Apakah ini fungsi atau enggak? Nah, ABCD harus punya pasangan semua, dan satu kali ya. A punya pasangan satu kali, B punya pasangan satu kali, C juga punya pasangan satu kali, D juga sama. Berarti ya ini adalah fungsi. Dan berikutnya kita lihat kodomainnya. 1, 2, 3 itu harus terpasangkan. Satu terpasangkan dengan si A, lalu satu dengan B. Wow, berarti satu selingkuh nih. Boleh nggak? Boleh. Kodomain surjektif itu boleh selingkuh. Nggak boleh jomblo pokoknya. Nah, 2 terpasangkan satu kali. 3 terpasangkan satu kali. Berarti F ini adalah fungsi surjektif. Karena semua anggota kodomainnya itu nggak ada yang jomblo. Ada yang selingkuh nggak apa-apa ya. Yang penting nggak boleh ada yang jomblo. Nah, kalau diilustrasikan dalam bentuk diagram panah kurang lebih ya A ke 1. Oke, lalu B ke 1 juga, C ke 2, dan D ke 3. Oke, kita bisa lihat anggota kodomainnya terpasangkan paling sedikit satu kali. Berarti dia adalah surjektif. Lalu kita lihat fungsi yang G. Ya, kita cek dulu ini fungsi atau bukan. Oke, A, B, C, D jelas punya pasangannya semua. Oke, nggak ada yang berulang. Atau A-nya nggak ada yang muncul lagi. Berarti ya, ini adalah fungsi. Sekarang kita lihat kodomainnya. 1. Oke, 1 punya pasangan si A. Dan 1 terpasangan juga dengan D. 2 terpasangan 2 kali sama B dan juga sama C. Oke, nggak apa-apa selingkuh ya. Surjektif itu boleh selingkuh. Nah, 3. Sama siapa 3 nih? Kita bisa lihat 3 nggak muncul di sini kan. 3 tidak terpasangkan. Nah, jadi kalau diilustrasikan dalam diagram panah, A dengan 1, B dengan 2, C dengan 2, lalu D dengan 1. Nah, kita bisa lihat nih ada yang jomblo nih kodomain. Berarti dia bukan surjektif. Jadi dia bukan surjektif. Nah, kalau bukan surjektif, apakah dia injektif? Ingat lagi syarat injektif, paling banyak satu kali. Jomblo nggak apa-apa, tapi nggak boleh selingkuh. Itu adalah injektif syaratnya. Pada kodomainnya ya. Nah, si satu di kodomain itu selingkuh dia. Punya 2 pasangan. Berarti dia juga bukan injektif. Jadi dia bukan injektif dan juga bukan surjektif. Lalu apa dong namanya? Ya, fungsi aja. Fungsi yang bukan surjektif dan juga bukan injektif.